Tim 8 Koalisi Perubahan hingga saat ini terus menggodok nama kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Meski tak menyebut nama, Tim 8 telah mengantongi 5 nama tokoh yang sudah masuk ke dalam pantauan dan sesuai kriteria. Partai Nasdem adalah kebetulan dari media Indonesia Metro TV, dari media grup. Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengumumkan nama kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan karena 5 nama yang telah dipantau masih akan didiskusikan dengan berbagai kalangan. Meski demikian, kelima nama tersebut sudah memenuhi kriteria piagam yang telah ditandatangani pimpinan Partai Koalisi Perubahan, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Adapun kriteria dalam piagam tersebut antara lain, tokoh yang memiliki chemistry dengan Anies Baswedan, kedua, calon wakil presiden harus menyumbang tingkat elektabilitas calon presiden, ketiga, calon wakil presiden juga harus memiliki unsur harmonis dalam hal keberimbangan politik di masa depan, dan calon wakil presiden harus memiliki sinergi dengan calon presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sugeng menambahkan, nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD masuk dalam pantauan radar Tim 8 Koalisi Perubahan. Mantan Ketua MK itu dinilai cocok untuk menjadi wakil presiden mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024 mendatang. Sosok Mahfud MD juga dianggap cukup kredibel di kalangan kampus, terutama di bidang hukum tata negara. Integritasnya juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam pantauan Tim 8 Koalisi Perubahan. Detailnya ada dalam piagam. Nah, selama ini sudah kita pantau beberapa tokoh, tetapi sekali lagi ya, bahwa orang-orang tersebut itu masih mau kita diskusikan juga dengan pendapat-pendapat para tokoh yang kami segera akan melakukan roadshow. Kami akan ketemu tokoh masyarakat, baik yang formal maupun tokoh informal, baik dari kampus, akademisi, maupun juga dari kalangan dunia usaha. Kita akan ingin, jadi betul-betul partisipasi masyarakat akan kita libatkan sejak sedini mungkin termasuk adalah dalam hal penjaringan wapres ini, karena pada dasarnya politik itu adalah politik partisipatoris yang mau kita inginkan kan. Sementara itu, perkiraan munculnya 3 hingga 4 pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang dianggap mampu meredam gesekan antar partai politik. Meski biaya pemilu bisa lebih tinggi, namun hal itu dirasa Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dapat membuat partai politik tidak berhadapan secara langsung atau vis-a-vis. Mungkin bisa-bisa di awalnya itu 4, itu ideal sekali. Tetapi ideal juga kalau di putaran pertama itu 3 misalnya, itu ideal juga. Tapi kita berharap tidak ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk lantas menjadi 2, itu kan. Tapi ada yang menyatakan, loh itu kan jauh lebih efisien, tidak mengulang-ulang, ini toh akhirnya kita harus memilih siapapun adalah yang akan menjadi pemenang, keluar pemenang. Boleh-boleh saja, tapi bagaimana agar tidak menggumpal pada vis-a-vis secara langsung sejak awal, saya kira ada baiknya kalau lebih dari 2 pasangan. Nah ini yang kita harapkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Galih Saputra, Wahyu Sigit, Media Group Network. Kebetulan dari media Indonesia Metro TV.